Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Firdaus Saugi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Letteris Indonesia 2 Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sekaligus mahasiswa PPG PAI kelas 28 batch ketiga LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik video pembelajaran di SMK Letteris Indonesia 2 Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada kelas 12 dengan materi menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau bab munakahat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini spesial karena ini Bapak akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dari PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi kita hari ini spesial direkam pembelajarannya di hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Pembahasannya adalah mengenai menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau munakahat, bab 8 di semester kedua. Sebelum kita mulai, biasa kita semangat dulu ya pagi-pagi. Jadi Bapak akan memberikan semangat buat kita. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita mulai dengan membaca. Silakan dipimpin satu orang untuk membaca. Bersiap, berdoa sesuai percaya masing-masing. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 akuntansi 3. Bapak absen dulu ya. Anissa Salsabila, Aprilianti, Akila Fauzia, Aulia Melani, Hadir. Aurel Ayu Prainias, Cahya Lestari, Hadir. Caisa Rizky Ramani, terus Davi Larsen, Hadir. Isti Amelia Putri, Hadir. Elizabeth Gutong, non muslim ya, Erika Novitri Mardani, Hadir. Fairil Akbar Gurnama, Gregory Sili Handayani. Alhamdulillah, satu anak nggak hadir ya, sakit. Sudah dibuka semua buku paketnya? Buku paket Karangga di halaman 125. Semester kedua, bab ke-8 di awal semester dekat ini. Kita akan membahas mengenai menyempurnakan hidup melalui pernikahan. Siapa yang pengen nikah di sini? Ya. Ada yang mau nikah sekarang? Jadi kira-kira kalau kalian nikah enaknya apa ya? Ada gigi baru. Punya keluarga, punya anak, Ada yang pengen punya anak? Semuanya Sekarang punya anak mau? nggak mau. Kalian lihat ada fenomena yang terjadi saat ini. Kira-kira apa ya fenomena? Ada yang tahu? Apa? Kira-kira? Perselingkuhan. Menikahi mertua. Ini? Ada yang ini? Kejadian. Oh, rumah. Yang minta mahar ya. Minta mahar. Maharnya minta sertifikat rumah. Nah, kejadian apa? Ini pacaran. Aborsi. Kira-kira dalam Islam menikahi mertua hukumnya halal nggak? Kira-kira dalam Islam menurut kalian nikah beda agama halal apa haram? Haram. Bapak laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim boleh nggak? Kalau kalian wanita muslimah
nikah dengan pria non-muslim, hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Nanti kita akan lebih bahas lebih dalam mengenai hal tersebut. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, dan yang kedua menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, kita mempelajari dan menganalisis mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, dan yang terakhir prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Jadi di dalam bab ini kita akan membahas fokus terhadap pernikahan. Kalau dalam bahasa Arabnya istilahnya disebut dengan munakah. Sudah siap untuk menikah? Sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan tes buat kalian lewat Google Form. Coba dibuka formnya. Bapak kirim ke Lila, ke kelas linknya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ada masalah berkaitan tentang pernikahan? Siapakah yang paling cepat menjawab dan paling ini dari kita? Sejauh mana sih kira-kira kalian memahami tentang pernikahan? Oke, rata-rata bagus. 80, 60, lumayan lah. Udah semua? Berarti? Langsung segera lagi. Thank. Mau berapa dulu? Ngambil, dulu bir. Jadi alhamdulillah sih kalian kalau Bapak cek ya nilainya rata-rata lumayan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada SDP, ada sebuah permainan, fokus ke depan. Jadi tugas kalian hanyalah menyebut warnanya aja. Ini udah pernah ya, tapi nggak apa-apa. Ini warna apa? Merah. Lebih keras dong suaranya. Warna apa? Merah, coklat, hijau, putih, biru, kuning. Suaranya lebih keras dari atas. 1, 2, 3. Merah, coklat, hijau, putih, biru, kuning. Hijau, merah, coklat, Hitam. biru, kuning, coklat, biru, merah, biru, kuning, biru, Biru. hijau, biru, putih, merah, hijau, merah, biru, hitam. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi tadi di awal di persepsi Bapak menunjukkan gambar sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat kita, yakni adanya fenomena laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya atau bukan pasangannya, tapi berdua-duaan, atau yang bahasa kita sebut dengan pacaran. Ternyata pernikahan itu adalah salah satu fungsi dari menjauhi diri kita dari perzinahan. Nah, buat anak-anak remaja, coba kalian tengok salah satu video berikut. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dada. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Brandman, PFC ini yang sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani. Oke, dari video yang tadi, kira-kira kalau kalian tanya, kaitannya dengan pernikahan apa Pak? Ada yang bisa jawab? Apa kira-kira? Ya nikahnya jadi beda. Ya nikahnya jadi
Ya apa ya? Jadi itu waktu kita tahu itu, jadi ya nanti pas kita itu kita campur aduk. Jadi kurang lebih 2 juta kasus aborsi. Artinya dalam waktu 1 tahun kita itu orang Indonesia membunuh satu negara seolah-olah negara Singapura, karena penduduk Singapura kurang lebih 2 juta jiwa. Di Indonesia terjadi aborsi kurang lebih 2 juta jiwa. Kenapa seperti itu? Karena perzinahan lebih murah ketimbang pernikahan. Dan perzinahan yang paling sering dilakukan itu adalah ketiga, perlindungan dan terjaganya akhlak dan tata susila, dan yang keempat merupakan jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penataran negara. Kita harus tahu apa pengertian dari pernikahan. Jadi kalau kalian ditanya apa pengertian pernikahan, pernikahan adalah akad. Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Mahram itu artinya yang bukan diharamkan untuk dinikahi, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalilnya adalah surah An-Nisa 5. Nabi menikah usia 25. Istri pertama Nabi siapa namanya? Khadijah. Sabda Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang wanita dinikahi karena 4. Yang pertama kecantikannya, kedua keturunannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agama. Yang pertama, ada seseorang laki-laki usianya 38 tahun mengidap penyakit gangguan jiwa. Kira-kira kalau dia dipaksa nikah, hukum nikahnya menjadi apa? Ada orang dengan gangguan jiwa, kita paksa nikah, hukumnya jadi apa? Sunnah, mubah, kalian usianya 37 tahun, S1 udah, pekerjaan punya, rumah ada, mobil ada, nafsu gede banget pak. Kira-kira hukum pernikahannya jadi apa? Haram. Jadi apa? Wajib. Kenapa? Karena udah manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan dan mewujudkan keluarga bahagia dan memenuhi kebutuhan seksual yang saya nikahkan saudara, saya terima nikahnya, itu namanya sigor berjab covid. Pak nggak bisa ngomong pak, ganggu. Kira-kira sah nggak kayaknya? Kira-kira sah nggak? Bukan dong. Ponakan. Sepupu boleh nggak? Gaskan ya. Malah kalau lagi lebaran sepupu kita jadi makin ganteng ya. Kalau sepupu boleh nggak? Boleh. Yang kedua berdasarkan sama norma. Norma punya ibu namanya sama dia kan anaknya. Nabil disusuin juga sama Nabil. Jadi saudara. Makanya yang perempuan jangan sembarangan nyusuin orang. Nyusuin anak. Kalian bapak kasih kertas masing-masing satu. Nanti kalian kita bantu ya dibagi. Kalian tulis satu pertanyaan yang berkaitan tentang pernikahan. Satu orang satu pertanyaan aja. Waktunya 3 menit menulis satu pertanyaan. Oke, siapa yang mau menyebutkan pertanyaannya? Katakan. Siapa? Ya. Siapa yang paling belakang? Ya. Davi, apa pertanyaan itu? Saya, apa hukumnya melakukan pemaksaan jika salah satu pihak tidak mau melakukan hubungan suami istri? Apa? Bagaimana? Tentang pernikahan dini. Bagaimana pandangan Islam mengenai pernikahan dini? Dalam ini ya. Ada lagi yang mau? Belakangnya. Ada orang pacaran tiba-tiba hamil di luar nikah. Terus apakah boleh dinikahkan atau tidak? Kan banyak orang yang bilang katanya hidupnya haram. Amin. Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok.
jadi kalian simpen ya pertanyaannya itu. Kalian akan Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Kalian berhitung. Caranya berhitung dari angka 1 sampai angka 5. Mulai dari yang paling kanan. Tulis di kertas itu, ditempel di kertas yang lokasi ini. Silakan kalian searching jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian lontarkan. Dari 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan di kelompok kalian, kalian cukup menjawab 2 pertanyaan yang menurut kalian kira-kira paling sulit untuk di
berdiri satu orang di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 5 ingin mempresentasikan pertanyaan dari teman-teman saya. Kan di sini dua jadinya. Yang pertama itu mahar seperempat alat sholat, apakah itu wajib dalam suatu pernikahan? Artinya mahar bisa diberikan dalam bentuk apapun, yang penting memiliki nilai komersial. Nomor 5. Yang paling baik itu adalah laki-laki yang memberikan mahar terbaik. Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang tidak mematok maharnya terlalu tinggi. Berikan tepuk tangan buat kelompok 5. Kelompok 1, silakan berdiri kelompok 1. Perempuan tidak memberikan restu, maka hukumnya itu tidak sah. Sedangkan jika dari pihak laki-laki tidak memberikan restu, maka pernikahan itu hukumnya tetap sah. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Bertentangan dengan ajaran Islam, dikarenakan uang jabu itu tidak sama dengan mahar yang mengharuskan perempuan membayar mahar kepada laki-laki. Di samping untuk melaksanakan tradisi uang jabu yang dianggap ada sebagai pajangan. Jawab ya. Jadi kalau ada yang menanyakan tradisi di daerah salah satu di Indonesia yang seolah-olah kok perempuan yang melamar laki-laki, maka tadi terjawab sudah. Haram dan tidak sah karena terdapat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Dan ada beberapa orang bahwa menikah beda agama tetap sah. Alasannya apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tetapi ada resiko ketika menikah dengan beda agama. Salah satunya adalah menimbulkan permasalahan terutama bagi anak. Terima kasih kelompok 2. Berikan tepuk tangan kelompok 2. Laki kelompok dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-bukul dan habis masa iddahnya. Yang kedua, apa benar jika seorang istri yang meminta cerai duluan itu hukumnya dosa besar dibandingkan dengan lelaki duluan? Hukumnya haram jika tanpa alasan syar'i. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa saja perempuan yang meminta atau menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharapkan bau surga atas perempuan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. berikan tepuk tangan. Kalau perempuan yang mengajukan perceraian boleh ya Pak? Boleh sebenarnya, tapi harus berdasarkan hukum syar'i. Contohnya tadi, kalau dia untuk refleksi kita pada kali ini dan kesan pembelajaran, ada yang bisa memberikan apa pendapatnya, kesannya pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Gimana? Nabil? Menyenangkan. Apa Bil? Sangat menyenangkan. Terus yang kedua adalah yang masih kesan pembelajaran pada hari ini? Apa sih? Bisa bertukar pikiran. Ada lagi? Nambah wawasan. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin akan kalian temukan ketika kalian sudah menikah. Kita bisa men-search atau mencari jawaban-jawaban sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Dalam hadis yang sahih disebutkan, iblis itu akan meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Jadi iblis itu punya bala tentara, disebar ke seluruh dunia. Siapa yang paling banyak jasadnya nanti akan diberikan singgasana sama iblis. Lalu ada datang salah satu dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak mau melakukan sesuatu itu. Remeh, kata iblis. Lalu datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya untuk bercerai. Maka iblis pun
mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Maksudnya apa Pak dalam hadis ini? Kalau kita sholat, kalau kita beribadah yang biasa, itu iblis nyuruh setan buat goda kita paling 1-2 orang. Tapi di dalam rumah tangga, itu iblis memerintahkan. Di dalam buku paket Erlangga kalian ada di halaman 148 dan 149. Ini untuk minggu depan kita bahas soal itu. Nanti kalian bisa kerjakan lebih dahulu. Untuk minggu depan kita akan membahas sedikit mengenai talak dan rujuk ya, di pertemuan kedua di bab 8 ini. Tapi nanti kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu di rumah halaman 143 dan halaman 48 dan halaman 149. Untuk hari ini ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan insyaallah. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.